Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 7 subtema 2 pembelajaran kedua. Nah, di sini ada sebuah percakapan antara Beni dan Ayah. Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkih dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Jawab Ayah. Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa itu disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Oh, begitu. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Nah, kita melakukan percobaan sederhana di rumah ya. Tentu di rumah cuman kita menyiapkan es batu, mangkuk, dan palu atau martil. Nah, kita akan tujuannya mengamati perubahan wujud benda. Yang pertama, cara kerjanya, siapkan alat dan bahan, pecahkan es batu hingga berukuran kecil-kecil, letakkan beberapa potong es di mangkuk, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari, lalu biarkan es selama 5 menit. Lalu amatilah perubahan pada es. Nah, ini contohnya. Siapkan alat dan bahan, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil, lalu letakkan beberapa potongan es dalam mangkuk, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari, lalu biarkan selama 5 menit. Nah, lalu kalian simpulkan hasil percobaan kalian pada kolom yang telah tersedia. Nah, peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mentega dipanaskan. Yang kedua, logam dipanaskan pada suhu tinggi. Dan yang ketiga, lilin dipanaskan. Itu salah satu beberapa contoh peristiwa mencair. Nah, banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Nah, peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walau demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat. Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11 atau 23 waktu Indonesia bagian Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah,
Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita pelaksanaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Lalu, wartawan kantor berita Domei, sekarang kantor berita Antara, Syahrudin, berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh kepada bagian radio. Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Uj untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar harian Suara Asia di Surabaya dan koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Lalu ada pihak pemerintahan Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan di wilayahnya. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Menyambut kemerdekaan. Lalu, usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Antara lain Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Nah, setelah kalian membaca dan mendengarkan teks yang tadi mengenai proklamasi kemerdekaan, nah kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Siapa yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Siapa yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Dan apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Nah, lalu yang kedua, ceritakan kembali secara tertulis peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi Indonesia pada kolom berikut. Nah, penyebarluasan berita pembacaan teks kemerdekaan, apa saja kan tadi banyak. Nah, kalian ringkas sesuai pemahaman kalian. Lalu, reaksi masyarakat Indonesia, dan jelaskan reaksi masyarakat Indonesia setelah mendengar akan diadakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus merupakan tonggak sejarah yang menjadi bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Ayo tularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan lagu berikut. Nah, di sini ada lagu Hari Merdeka. Kalian sudah hafal tentunya. Lagu Hari Merdeka sering kita nyanyikan ketika kita melaksanakan atau memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, kita nyanyikan sama-sama di rumah ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela bangsa negara kita. Nah, kalian bisa nyanyikan di rumah ya. Tentu kalian juga sudah hafal karena sering dinyanyikan pada saat memperingati 17 Agustus. Nah, gerakan tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerakan tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya.
Musik dan tarian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerakan. Selain musik atau iringan tariannya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari mempergerakkan tari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lain pada saat melakukan gerakan tarian. Nah, kita juga sudah mempelajari tentang pola lantai. Ada berbagai macam, ada pola lantai zigzag, ada pola lantai horizontal, vertikal, lengkung, lurus, tegak. Nah, menurut jenisnya ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pola lantai. Ada berbagai bentuk karya tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Nah, perhatikan nih, di sini ada bentuk tunggal berarti menari sendiri, bentuk tarian berpasangan berarti berpasangan dua orang, lalu ada bentuk tari berkelompok lebih dari 2 orang. Bisa kalian perhatikan. Nah, dengan mengetahui peristiwa proklamasi, kita dapat menjadi makin mengetahui bahwa diperlukan usaha keras dan pengorbanan yang besar untuk meraih kemerdekaan dan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pelajaran yang dapat kita petik adalah kepentingan bangsa dan negara adalah yang utama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam lingkup yang lebih kecil, dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Nah, kamu adalah generasi penerus bangsa. Apa yang kamu dapat lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Nah, apa yang kalian isi ketika kalian mengisi kemerdekaan sebagai generasi penerus bangsa? Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dimengerti atau dipahami, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.